Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf ya, hari ini baru bisa masuk, yang seharusnya hari Jumat kemarin gitu ya, karena saya posisi masih di perjalanan. Jadi saya coba akan memaparkan atau memberikan materi mengenai strategi dan peluang bisnis untuk pengembangan bisnis mandiri ya. Jadi ini materinya, nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusikan silahkan. Untuk hari ini itu pertemuan kedua, mungkin saya ulang kembali untuk mahasiswa kelas khusus ya terutama. Jadi kita akan memberikan tugas besar ya, tugas besar yaitu Anda saya minta bikin video wawancara atau kalau bahasa sekarang tuh podcast gitu ya, wawancara dengan pengusaha, waktunya 1 jam, jadi mengupas habis bagaimana strategi atau cara berbisnis gitu ya. Jadi mahasiswa diminta disuruh bikin video, tugas besarnya itu untuk mewawancarai pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang terlibat langsung dalam berwirausaha. Baik itu bisnis mineral, batu bara, atau mineral biji, atau usaha apapun, saya kira kita pengen tahu bagaimana mereka bisa sukses dalam mengembangkan bisnisnya. Ya, itu mungkin tugas besarnya, dan itu kita kumpulkan pada saat pertemuan ke-8. Baik, saya lanjutkan. Jadi tema hari ini adalah yaitu peluang dan strategi bisnis untuk pengembangan bisnis mandiri. Jadi harapannya bentuknya itu apa gitu ya, apakah UMKM ataukah bisnis mandiri misalkan usaha kecil-kecilan atau apa gitu, atau mungkin langsung punya badan usaha misalkan PT, CP dan seterusnya. Ini peluang-peluangnya ya. Nah, saya pengen ini saya sampaikan juga. Jadi berdasarkan SDGs desa, jadi ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Nah, di dalam SDGs ini itu ada 18. Kenapa ini perlu saya sampaikan di perkuliahan pada hari ini? Jadi di dalam mata kuliah kewirausahaan industri, salah satunya capaian atau target-target kita dalam melakukan usaha bisnis itu punya target, ya, punya target. Apakah kita bisa bermitra dengan pemerintah, khususnya desa? Nah, artinya kita juga bisa membantu atau mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kalau kita dari sisi bisnis pertambangan mineral dan batu bara, tentu ini ada efeknya, ada dampaknya kepada desa, atau ada dampaknya kepada pembangunan khususnya pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten yang ada di lokasi operasi produksi pertambangan batu bara. Nah, dari 18 ini, salah satunya adalah tujuan dari mereka itu bagaimana desa tanpa kemiskinan. Jadi kalau bisa dengan adanya bisnis kita atau UMKM kita itu bisa membawa desa tanpa kemiskinan, mengurangi lah. Kemudian desa tanpa kelaparan, dan desa sehat dan sejahtera, sampai ke poin 16 yaitu kelembagaan desa yang dinamis dan budaya serta desa adaptif. Nah, artinya dari planning atau rencana bisnis kita ini harapannya juga bisa membuat desa itu mandiri, ya, mandiri, masyarakatnya cerdas, bisa baca peluang gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk kemandirian mereka atau kesejahteraan mereka sendiri. Ini kenapa perlu saya sampaikan bahwa goal-nya adalah kita ke arah sini tidak hanya keuntungan kita sendiri gitu ya, tetapi ada dampak domino terhadap apa namanya, atau pengembangan desa atau pembangunan desa secara nasional.
Nah, ini kaitan SDGs dengan apa namanya bisnis kita. Contohnya misalkan pada poin ke-8 ya, pertumbuhan ekonomi desa ini bisa merata, bisa menyeluruh gitu ya. Nah, targetnya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini diantaranya satu, melalui lapangan kerja yang layak. Kemudian yang kedua, membuka peluang ekonomi baru sebagai warga desa, misalkan UMKM yang tadi saya sampaikan. Nah, targetnya ini SDGs dalam pengembangan UMKM. Nah, menciptakan lapangan kerja ini juga sama yang tadi saya bilang. Harapannya rencana bisnis kita atau planning bisnis kita itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat sekitar. Terus yang kedua, tentu pasti ini akan menambah apa pendapatan baru khususnya untuk warga desa yang awalnya mungkin pengangguran ya, atau mungkin awalnya tidak bekerja. Nah, ini juga dapat mengaitkan antara program SDGs dengan program UMKM atau bisnis kita. Nah, kemudian cara jitu bagaimana mengembangkan usaha bisnis atau UMKM kita. Yang pertama adalah, jadi sebelum kita membuat suatu bisnis, yang pertama kita harus survei dan observasi dulu. Potensinya apa nih di daerah kita? Ya, di sekitar kita ini potensinya apa yang perlu kita kembangkan atau kita bikin usaha UMKM. Itu. Jadi kalau tidak disurvei, tidak ada kajian pendahuluan dulu, nah ini akan kesulitan kita nanti. Terus yang kedua, mengetahui beberapa cara pameran dan festival mengikuti ya. Jadi kita tahu bahwa dari kegiatan-kegiatan festival, pameran, seminar nasional, atau kegiatan-kegiatan organisasi, itu juga kita bisa melihat di sana peluangnya apa gitu. Atau bagaimana cara mereka memasarkan produk kita kepada masyarakat sekitar ya. Nah, itu dengan cara mengikuti beberapa kegiatan atau acara. Kemudian yang ketiga, membangun relasi antara sesama pengusaha. Nah, kemarin yang di pertemuan pertama sempat saya bilang, bahwa kalau kita mau mengembangin bisnis kita, jangan katak dalam tempurung. Gitu ya. Kita nggak mau membuka wawasan kepada masyarakat luar, kita harus membuka relasi atau jaringan atau pertemanan gitu ya, itu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Jadi itu yang target kita, yang dapat membantu pengembangan usaha kita. Terus yang keempat itu meningkatkan mutu pelayanan. Nah, orang ya, kalau kita yang juga kemarin sempat saya sampaikan, jadi kalau kita dilayani orang Indonesia itu budayanya pengennya dijadikan raja ya, dalam usaha apapun ya, sebagai konsumen dia pengennya dijadikan raja. Nah, pelayanan ini yang paling penting. Jadi peningkatan pelayanan yang luar biasa gitu. Jadi misalkan kita mau mau bikin misalkan lab batubara misalkan. Nah, pintar sekarang teman-teman lab batubara, strateginya dia jemput bola. Jadi dia bikin kantor di sekitar perusahaan-perusahaan, misalkan di Brau, di Pasir, di Samarinda, di Tenggarong misalkan. Nah, itu peluang-peluang atau strategi mereka untuk meningkatkan pelayanan kepada kepada konsumen, kepada perusahaan gitu, agar mereka lebih ini ya, lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen ini. Itu terhadap pelayanan. Terus yang kelima itu menggunakan media sosial untuk memasarkan produk. Nah, sekarang udah eranya 4.0 gitu ya. Eranya 4.0, kita tidak disulitkan dengan bagaimana cara kita membranding produk kita ya.
Misalkan saya mau jualan ini gitu ya, atau jualan mobil saja di Facebook, di Instagram, di mana-mana gitu ya, di grup-grup WA itu sangat cepat sekali. Mungkin satu hari itu bisa ribuan orang, mungkin bisa puluhan ribu gitu ya, ribuan orang. Nah, yang membaca gitu ya, yang melihat gitu. Nah, itu media sosial sangat-sangat membantu. Kemudian website ini juga sama. Apalagi sekarang eranya era robot itu. Jadi kalau kita misalkan saya mau pesan taksi, itu udah robot semua yang memfasilitasi. Itu sekarang udah zamannya udah keren lah. Kita mau beli barang aja ke Jakarta, itu sekarang udah gampang, tidak harus ke Jakarta. Mereka udah kirim katalog, by WA, by Instagram, udah kirim lengkap. Kita mau barang apa aja gampang sekarang. Ya, jadi ini strategi pengembangan bisnis kita. Terus berikutnya adalah strateginya. Nah, tadi peluangnya, ini strateginya. Yang pertama, kepemimpinan. Ini penting ya. Nah, ini yang harus dimiliki sebagai pemimpin. Terkadang nih ya, terkadang kita sebagai pemimpin itu kalau bahasa orang Indonesia itu apa ya, nggak enakan ya. Kita ini jadi orang Indonesia itu kadang-kadang susah juga, nggak enakan gitu ya. Wah, kita serba apa namanya, kalau bisnis kita nggak enakan, nanti jadinya nggak untung, jadi susah untungnya. Contohnya misalkan kayak misalkan by diskon gitu ya, by diskon atau apa namanya, misalkan apa namanya, nggak mau kurang lebih lah bahasanya. Nah itu juga apa namanya, nggak bisa juga kalau seandainya kita selalu nggak bisa, apa maksudnya, kita selalu kurang lebih terus gitu. Yang harganya misalkan 10.000 kita kasih diskon terus, nah itu kan kita juga bisa anjlok, bisa nggak untung gitu. Nah ini dari sisi kepemimpinan kita harus tegas juga kepada bawahan. Jangan keputusan udah diambil ditarik lagi. Ayo sudahlah, nggak apa-apa. Ini terlalu fleksibel gitu. Nah kita harus punya yang namanya SOP, SOP-nya jelas, mekanismenya jelas. Jadi nanti by system. Kalau kita sebagai pemimpin kita kadang-kadang plan, kadang-kadang ngasih keputusannya apa namanya, berubah-berubah. Jadi bawahan bingung juga ngambilnya mana yang benar gitu. Terus yang kedua by management. Jadi by system tadi saya bilang. Jadi dari perencanaan, dari apa namanya, pelaksanaan, dari pengawasan, dari evaluasi. Ini semuanya by system, by management. Jadi antara pimpinan sampai ke bawahan itu by system. Secara otomatis gitu. Ya, ini juga perlu diperhatikan strateginya. Jelas, itu jelas. Jangan kadang-kadang begini, kita mengambil rekrutmen tenaga kerja tidak sesuai dengan spek atau tidak sesuai dengan keahlian, ini juga jadi masalah gitu. Di dalam usaha bisnis, misalkan dia bukan ahli ekonomi, tapi mereka disuruh mengkaji peluang-peluang, nggak bisa juga gitu. Nah, artinya dia punya punya pengalaman atau punya kemampuan untuk membaca pasar. Ini kalau misalkan ada penempatan di sisi pemasaran ya. Tapi kalau misalkan orang pemasaran diisi orang teknik ya agak susah juga gitu. Harusnya diisi oleh orang-orang marketing, orang-orang ekonomi. Nah, itu yang pas. Terus yang ketiga, ini market yang tadi, ini market berkaitan dengan bagaimana cara kita membranding produk kita. Itu penting juga ya dalam pengembangan usaha, strategi pengembangan. Contoh misalkan ketika bisnis saya misalkan, strateginya adalah bagaimana masyarakat di luar sana, pengusaha-pengusaha di luar sana itu tahu tentang produk saya, produk kita.
Itu bagaimana cara membrandingnya? Yaitu dengan cara misalkan bisa sebagai sponsor, bisa sebagai apapun ya, apapun kegiatan-kegiatan, misalkan kemasyarakatan, sosial dan jadi mereka mengenal gitu. Sebelum mengenal dia ingin tahu, setelah mengenal dia ingin tahu, setelah ingin tahu pasti dia akan menjalin kerjasama. Oh, ini perusahaannya ini gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adaptif. Ya. Ini juga perlu kita sebagai pengembang bisnis untuk melakukan beradaptasi cepat terhadap kondisi pasar. Misalkan contoh lah kita kalau misalkan bisnis batu bara ya. Bisnis batu bara itu untuk asumsi harga batu bara saja itu kadang-kadang bisa lepas perencanaannya. Ya, oke, saat ini kita trennya naik terus harga batu bara. Tapi kita nggak tahu, mungkin 1 tahun ke depan saja. Itu bagaimana kita nggak tahu apakah turun jauh atau naik terus gitu. Tentang apa namanya? Tentang asumsi penggunaan harga. Market kita nanti seperti apa. Itu harga batu bara. Nah, terus juga kita juga harus cepat mengambil keputusan misalkan. Oh, oke, saat ini batu bara naik gila-gilaan gitu ya. Bagaimana strateginya? Keputusannya adalah misalkan banyak teman-teman pengusaha tambang menaikkan stripping ratio. Berarti peluangnya harus segera gitu, ditambah unit, tambah produksi dan lain sebagainya. Jadi cepat mengambil keputusan, cepat menyesuaikan dengan kondisi pasar. Terus berikutnya yang kelima adalah inovasi. Ya, ini yang paling diutamakan kalau bisa. Walaupun ini dalam poin 5, tapi inovasi ini sangat-sangat mendominasi produk kita. Memang ada yang punya apa namanya paten ya bahwa ini produk saya. Jadi produk saya itu dari saya lahir 1984 sampai sekarang ya produknya itu aja gitu, tidak berubah gitu. Ada yang seperti itu, tapi cara membrandingnya itu loh, inovasinya. Mungkin contohnya misalkan kalau saya kasih contoh ya, mie instan ya. Mie instan kan dulu cuma kayak yang paling keren itu kan atau yang paling apa namanya paling terkenal kan dulu cuma Indomie ya. Indomie zaman dulu Indomie. Sekarang Indomie rasanya udah lengkap, udah rasa macam-macam tuh. Indomie goreng, Indomie kuah, rasanya soto, rasanya apa, macam-macam. Nah, itu kan bagian dari contoh inovasi. Begitu juga kalau misalkan kita bisnis batu bara. Misalkan, saya kasih contoh misalkan, strategi inovasinya untuk pemasaran batu bara kalori rendah misalkan, di tambang. Kenapa ada batu bara yang di sekitar tambang dulu nggak laku, ya kan? Nggak ada harganya. Gitu. Kondisi saat ini, tahun 2022, yang di daerah Tabang sana, wah, laku sekarang. Selain harganya naik, itu bisa di blending dengan perusahaan-perusahaan misalkan yang ada di sekitar Tenggarong, misalkan Samarinda, atau mana gitu. Artinya inovasi-inovasi atau strategi pemasarannya ini juga dilakukan supaya yang tadinya tidak laku atau tidak mempunyai harga jual, sekarang mempunyai harga jual tinggi. Itu bagian dari strategi pengembangan. Terus berikutnya juga misalkan kita akan coba ngembangin usaha yang misalkan menengah ya. Misalkan kita kayak misalkan kopi saja ya. Kopi itu kalau kita pikir-pikir, kopi itu rasanya sama ya. Ya pahit gitu ya. Pahit, nikmat gitu ya. Kalau di warung perapatan gitu ya atau warung apa ya? Warung-warung masyarakat biasa itu kopi itu palingan cuma 15.000, 10.000 gitu ya. Tapi cara inovasinya, cara membrandingnya ketika sudah masuk misalkan kafe, kopi sampai 30.000 ya kan, ada sampai
luar biasa, kalau apalagi yang ditambahin susu apa macam-macam gitu, itu bisa sampai sampai 40 50 gitu ya. Itu bagaimana cara kita melakukan inovasi-inovasi untuk pengembangan usaha UMKM atau usaha bisnis kita. Ini saya kira tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini yang tadi masalah manajemen. Ya, jangan juga kita tertutup, malu gitu ya. Ketika kita misalkan kita nggak paham nih tentang pemodalan gitu ya. Nah, kita harus belajar dari orang sekitar kita atau dari teman atau dari pengusaha atau dari siapapun yang paham betul terhadap bagaimana cara mengelola modal pengalaman, ya kan, modal usaha itu bagaimana strateginya. Jangan nanti kita ketika kita mengurus suatu bisnis kita asal saja, ini akan jadi masalah. Ya. Terus, nah ini yang adaptasi tadi. Jadi cepat dapat mengambil keputusan. Ya. Nah ini yang inovasi tadi. Jadi kita harus kreatif, visioner, kemudian proses, development, ide, inspiratif ya. Jadi inovasi itu. Jadi jangan sampai kita apa ya, tidak ada kreativitas untuk mengembangkan usaha kita. Jangan. Kalau bisa usaha satu udah sukses, udah berjalan, tambah usaha lain. Apa peluang-peluang bisnis kita yang lain? Ini akan sangat luar biasa ya. Bisnis kita akan selalu continue, selalu menjadi terdepan ya dalam bisnis. Tetapi itu nggak mudah, butuh tantangan dan membutuhkan jatuh bangun lah ya dalam usaha itu. Nah, ini peluang bisnis dalam pertambangan saya sebut sebagai katalisator. Jadi peluang bisnis bahwa pertambangan itu sebagai katalisator. Di mana itu bisa kita lakukan gitu. Yang pertama tadi yang paling penting ya yang ada itu ada di Kepmen 1824 tahun 2018. Salah satunya program 8 pilar PPM ya, 8 pilar PPM yaitu pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan real, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, lembaga komunitas, infrastruktur. Nah, di dalam bisnis pertambangan, program ini wajib. Bukan ini ya, tapi ini wajib hukumnya. Wajib dilakukan. Nah, kenapa saya bilang sebagai katalisator? Jadi dari program PPM ini ternyata ada peluang-peluang. Salah satunya adalah misalkan saya kasih contoh ya yang bagus ya, ini yang bagus. Contoh yang bagus misalkan di Kutai Energi. Perusahaan tambang batu bara, lokasinya di Batuah gitu ya. Dia lagi mengembangkan madu klulut ya, madu klulut. Awalnya produksinya kecil, tidak terasa, tidak berdampak. Tapi setelah sekarang masyarakatnya masif untuk mengembangkan madu klulut, ternyata produksinya luar biasa sekarang. Ya, jadi berlimpah. Kemudian ada juga ngembangin namanya bunga apa namanya itu, yang warnanya ungu itu. Nah itu juga saya pikir itu dulu nggak ada ininya, gitu. Tapi ternyata dilakukan oleh mereka itu luar biasa udah bisa masuk apa namanya masuk Indomaret ya, apa minimarket di sekitar Lojanan. Ini cukup luar biasa. Yang tadinya masyarakatnya tidak ada apa nilai tambahan, tapi sekarang karena adanya pengembangan program PPM ini, masyarakat jadi meningkat pendapatannya. Jadi mandirilah harapannya nanti. Terus juga yang dilakukan oleh Kutai Energi ini juga ngembangin peternakan lele. Jadi dari proses peternakannya, kemudian dari proses pengolahannya, jadi setelah dipanen gitu ya, itu diolah dalam bentuk mentahan,
diolah dalam bentuk masak, diolah dalam bentuk ini tadi inovasi. Jadi satu produk lele tapi keluaran produknya banyak sekali gitu. Bisa 4, bisa 3 gitu. Itu luar biasa. Itu yang saya harapkan dari peluang-peluang bisnis dari sektor pertambangan ini dapat menjadikan katalisator peluang bisnis di sekitar masyarakat. Nah, ini saya kasih contoh misalkan di PT Kayan Putra Utamakul Dispari. Nah, mereka ini program pasca tambangnya akan dijadikan geowisata pasca tambang. Ini menarik juga kalau seandainya ini kita akan kembangin, misalkan mereka akan kembangin sebagai tempat pariwisata. Yang tadinya lubang bekas tambang, image-nya masyarakat menjadi bahaya gitu ya, menjadi bahaya atau ini, tapi setelah nanti diplankan menjadi apa namanya geowisata yang tadinya pasca tambangnya seperti ini, jadi pasca tambangnya seperti ini, ya kan? Kemudian dialihkan atau dilakukan kajian-kajian secara detail, secara menyeluruh gitu, ini bisa dimanfaatkan sebagai geowisata. Nah, harapannya seperti ini. Jadi ini gambarannya, tapi view-nya nanti harapannya seperti ini. Ada floating market, di sini ada pasar terapung, ada cottage, kemudian di sini juga ada tempat hiking pramuka, ya kan? Mungkin tempat jambore atau di sini, kemudian kampung modern. Kemudian di sini juga kemarin saya dapat informasi akan dikembangkan floating solar cell untuk pengembangan listrik energi baru terbarukan. Itu luar biasa. Ini bisa dikembangkan jadi bisnis nanti jadinya. Yang tadinya mungkin lahan ini tidak produktif, kita manfaatin begini menjadi suatu landscape project geowisata, ini tentu akan coba bisa apa namanya bisa bermanfaat. Nah, gambar ini kebetulan saya yang membuat, semoga ini juga bisa continue atau berkelanjutan lah dalam pembangunan ekonomi khususnya di masyarakat Kutai Kartanegara. Kesimpulannya adalah, jadi ini kesimpulannya. Jadi harapannya dalam suatu proses industrialisasi peran UKM ini sangat dibutuhkan, baik untuk mempercepat proses industri maupun peningkatan produktivitas ekonomi. Khususnya adalah UMKM, ini salah satunya penguatan atau kekuatan pendorong terdepan pembangunan ekonomi kita. Ya. Kemudian gerak sektor UMKM ini juga vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Kemudian UKM ini cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut permintaan pasar. Nah, pada prinsipnya gini, kalau saya simpulkan. Jadi namanya kita akan berbisnis atau kita akan ngembangin dalam strategi dan peluang bisnis, ya, tentunya ini berdampak positif sekali terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentu kita juga harus pandai, ya, tadi cepat beradaptasi. Jangan ketika dapat informasi, misalkan harga turun, oh kita nggak cepat mengambil keputusan, ya kita akan rugi. Ya, tapi kalau kita cepat sesuai dengan kondisi pasar, tentu usaha kita mengikuti irama pasar. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh pasar saja, tapi kita yang mengikuti kondisi pasar dan kita mengikuti kondisi lapangan atau kebutuhan konsumen yang kita akan jadi targetkan. Mungkin itu pertemuan pada hari ini mengenai strategi atau peluang dan strategi bisnis untuk mendorong bisnis mandiri atau UMKM. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapannya dengan perkuliahan kedua ini, kalian bisa mencoba, bisa memulai mencoba untuk melakukan peluang-peluang bisnis yang bisa kita jalankan. Baik itu bisnis kecil, menengah, ataupun besar. Mungkin itu dari saya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan rekan-rekan mahasiswa. Ini yang hadir berapa ini? Yang hadir 22 orang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mengenai tugasnya, Pak. Ya, silakan Mas Rahmat.
Itu apa kategori pengusaha apa Pak? Apakah pengusaha besar atau UMKM juga bisa? UMKM juga bisa. Jadi silakan dibikin video kayak podcast gitu. Nanti durasinya tidak boleh kurang dari 1 jam. Jadi nanti mahasiswa dan pengusaha, baik itu UMKM, menengah ataupun besar, itu saja tugas besarnya. Baik Pak, baik Pak. Ada lagi mungkin Next. yang ditanyakan? Ya, Pak. Enggak, kan ada misalnya nih Pak, ada salah satu mahasiswa di sini yang punya usaha CV gitu Pak. Itu bisa Pak kita wawancara gitu Pak? Bisa. Oh, nanti dia Atau wawancara harus di luar? siapa? Itu Pak, yang barusan nanya Bapak itu Pak. Nah, Rahmat Saleh itu kan punya laboratorium tuh Pak, usaha Pak. ya. Nah, nanti Mas Rahmat Saleh diwawancarai Mas Jailani, ya kan? Ah, Nah, Mas Rahmat Saleh mewawancarai siapa gitu? Pak Subahan aja Pak. Oh, Pak Pak Subahan, Subhan. pengusaha Ini- koridor Pak. Oh gitu. Aku nggak tahu apa-apa langsung ditanyain kampret. pengusaha koridor. Koridornya Pak. Ya intinya kalau bisa di luar mahasiswa ya, di luar mahasiswa kalau Oke, siap. karena biar kita tahu sumber-sumber yang baru kan. Nanti pinter-pinternya kalian menggali para pengusaha ini, strateginya bagaimana. Apakah hanya berbasis teori saja yang kita ajarkan atau mereka punya cara jitu sendiri gitu. Gitu. Mungkin Mas Rahmat Saleh punya usaha apa ya kalau boleh tahu? Lab Pak, Lab apa? Air tanah udara. batu bara Pak. Oh, lab batu bara di mana? Di Samarinda Pak. Bukan saya yang punya sih Pak, cuman nano aja lah. Maksudnya bersama-sama gitu loh Pak. Apa? PT apa ya? Konsul Pak. Konsul Internasional Indonesia. Oh, oke. Sama INSI Pak. Inspeksi Indonesia. Itu khusus batu bara Mas Rahmat ya? Batu bara dan mineral Pak. Batu bara dan mineral. Oke. Ya. Oke, jadi luar biasa ya. Mahasiswa kita punya bisnis ini. Ini harusnya kita banyak belajar nih sama Mas Rahmat Saleh nih. Untuk bagaimana cara membuat usaha ini gitu dari awal kan. Mungkin bisa diceritain sedikit Mas Rahmat Saleh ya. Buat mahasiswa anak reguler nih. Awalnya bagaimana gitu ya. Sampai bisa berdiri, sampai bisa besar gitu. Ini seperti apa? Terus kendalanya apa sih? Dulu apakah langgeng-langgeng aja atau lancar-lancar aja atau banyak kendala juga gitu, jatuh bangun juga. Silakan Mas. Jatuh bangun juga sih Pak. Kalau mau mulai usaha sih jangan dipikirkan kita harus punya modal dulu sih. Takutnya bisa kita kerjasamakan dengan orang. Yang penting kita punya apa. Misalnya kita punya kemampuan untuk menyusun sebuah lab atau surveyor, ya kita cari pundernya Pak, investornya seperti itu Pak. Jangan sampai misalnya kita mulai usaha nih, tunggu modal saya cukup dulu nih, seperti itu. Terus awalnya dulu gimana Mas? Bisa buka ini Mas? Awalnya nih Pak, kerja sama ininya Pak, pemilik perusahaannya Pak. Jadi kita intinya ikut di dalamnya, ada perubahan akta sahamnya, baru kami jalankan Pak. Saya berdua kawan saya. Ini lagi pengurusan untuk LS Pak, dan mau buka di Jambi sama Banjarbaru juga, nanti mungkin pengurusan LHP itu Pak, supaya bisa terbitkan LHP. Oke, luar biasa berarti. Berarti kalau sama sekelas Karsurin itu kayak gitu ya? Karsurin sepuh tuh Pak, sudah sesepuhnya surveyor. Oh gitu ya? Karsurin, Suko, cuma memang masih di silent kan namanya, karena ini Pak, pasti ada ganjalan tuh Pak. Mereka kan nggak mau tuh kuenya dibagi-bagi pasti. Makanya silent aja kami mengurusnya nih. Cuma job-job sudah ada yang jalan memang. Oke. Iyalah, semoga usahanya Mas Rahmat Saleh sukses ya kan. Harusnya bisa besar gitu, harusnya bisa besar. Amin Pak. Sama ini Pak, kalau ada mahasiswa yang mau belajar analisa tuh bisa ke lab tuh. Oh iya, langsung Mas. Tadi harapannya gini Mas Saleh. Jadi kalau bisa nanti ada peluang untuk MOA dengan perusahaannya Mas Saleh, nanti coba kita kita range kapan gitu ya. Nanti akan saya kirimkan kalau misalkan boleh lah ya. Boleh Pak, boleh. Ditambang. Boleh.
Yang analisa kita sampai basic sama XRF Pak. XRF itu spektrum itu Pak, buat mineral sama ini as analisis sampai ke unsur dia. Kami punya alatnya. Oke. Kalau untuk ini geoteknik belum punya ya? Geoteknik belum Pak. Kawan yang punya tuh Pak. Siapa? Mas Doni. Doni Kismat. Founder ya? Ya, Pander. Pandertek Pak. Oke. Oke lah kalau gitu. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Terima kasih Mas Itu aja Rahmat. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi mahasiswa yang lain? Ini anak reguler kok pada di off-kan semua nih kameranya. Ya ini kesusahannya Pak yang jauh dari kehidupan kota ini Pak, UMKM-nya Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Mas Subhan itu nggak perlu ngembangin UMKM, udah jadi pengusaha kan? Nah itu kan tadi kalau tugas besarnya kan gitu tadi Pak. Kamu saya mau tanya siapa di sini? Nah itu Bingung saya. yang punya modal aja diwawancarain. Pak Subhan tuh spesialis ya Pak. Dia mau wawancari Pauline nanti Pak. Oh gitu. Itu setuju itu. Oh Itu gitu kita ya. tunggu itu. Itu kita Langsung tunggu dapat itu. nilai A tuh kalau bisa podcast Pauline tuh. Boleh Pak Subhan itu diwawancarain nanti bagaimana cara strateginya bisa lancar, gak ada kendala. Ya kan? Ya Mas Jailani ya. Betul itu Pak. Gak ada kendala. Jawabannya Pauline cuma satu Pak. Siap. Oh gitu ya. Wah bahaya ini. Ini saya rekam loh ini. Saya rekam. Ya habis dipancing saya ngomong langsung, kurang ajar Rahmat ini emang. Iya. Oke. Jadi nanti silakan diwawancarai siapapun ya. Minimal dia pengusaha, dia pernah menjalankan bisnis, atau mungkin orang yang pernah menjalankan bisnis dan dia gagal gitu. Nah itu juga bagus juga, gagalnya di mana ketika dia takut lagi berbisnis gitu. Itu juga jadi pengalaman. Ada lagi mungkin? Pertemuan kita hari ini mungkin kalau nggak ada cukup ya. Jadi ini pertemuan kedua. Silahkan segera dibikin videonya. Tanggal 8 nanti silahkan dikumpul. Nanti alamat email saya kirimkan. Dan itu akan saya upload di YouTube saya. Ya. Jadi akan saya upload di YouTube saya. Ini bagian dari knowledge mahasiswa mewawancarai para pengusaha. Jadi nanti mahasiswa wajib menonton di situ. Misalkan siapa namanya Sirsoy melihat kontennya Pak Rahmat Saleh. Nanti Mas Jalani ngelihat kontennya siapa. Ini bagian dari tugas itu. Gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Jadi hanya video aja Pak ya, tidak ada laporan tertulis ya Pak ya? Oh nggak ada. Jadi video saja. Itu tugas besarnya. Kalau untuk UAS tetap ikut, UTS nanti kita bicarakan apakah kita diskusi seperti biasa. Saya kasih tugas nanti mahasiswa presentasi atau paparan. Mungkin itu aja tentang bagaimana kita berbisnis. Kita belajar bisnis Pak. Saya juga pengen nanya-nanya nih sama Mas Rahmat, sama Mas Subhan, mahasiswa-mahasiswa yang sudah berbisnis gitu. Mungkin itu Pak materi dari saya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Pak Sundek, permisi Pak. Mas Angga silakan. Maaf saya kurang nyimak tadi untuk yang tugas ini yang pembahasan di akhir. Kalau misalnya interviewnya online boleh ya Pak? Interviewnya online itu kita hindari ya. Oh. Harus ketemu. Iya, masalahnya mungkin ada teman-teman yang karena keterbatasan ini ya mobilitas ya. Mas Angga kerjanya di mana? Saya di Bontang Pak. Cuma kan untuk Di perusahaan apa? di Indominco. Oh, udah, bosnya sampean aja diwawancarai. Oh bisa, Bisa. boleh. Bisa. Berapa banyak Bisa. hasil dari Itu aja Mas. Iya Pak. Jadi tidak harus keluar site. Kayak misalkan Mas Arif nih. Arif nanti mewawancarai Pak Andi, KTT misalnya, itu bisa juga. 1,8 juta ton dengan Pikir saya tadi kan yang punya usaha
Kalau misalkan mau langsung buka usaha nggak apa-apa, bisa bagus. Cuman kalau bisa tatap muka. Jadi biar kita memang benar-benar mahasiswa gitu ya, mewawancarai mereka. Jadi biar dapat ininya gitu. Tapi kalau online tuh kayak gini aja sebenarnya nggak dapat nih, feel-nya nggak dapat. Baik, Pak. Kita walaupun Oke, makasih Mas Angga. Ada lagi? Cukup ya, cukup. Kalau tidak ada, ini udah hampir jam 11. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi, bagi buat yang bekerja, selamat bekerja, menjalankan bekerja dengan baik. Kalau bisa jangan main koridoran ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yo, Assalamualaikum.